Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab beliau katakan ini, min makarimil akhlak, daripada akhlak-akhlak yang mulia adalah at-tawadu' fir rif'ah. Tawadu' fir rif'ah ini arti yang sangat dalam, adalah artinya ketawaduan atau merendahnya seseorang dalam derajat yang tinggi. Mereka memiliki kemuliaan, akan tetapi mereka tawadu'. Di sini ada cerita hikayat bagaimana ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah, padahal derajat beliau sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin pergi ke pasar, membawa uang 8 dirham. 4 dirham untuk beliau membeli gamis, baju, dan 4 dirham lagi untuk beliau membayar hutang beliau. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lama sudah hampir sampai di pasar, lalu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh seorang anak kecil, mungkin usia 5 atau 6 atau 7 tahun, menangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong saya, bantu saya. Rasulullah penasaran, bagaimana anak ini bisa memegang tangan Rasulullah, dia dalam keadaan menangis, sehingga anak ini seperti seolah-olah sangat ketakutan dan membutuhkan akan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tanya, "Alaika hajah? Apa ada hajatmu?" Lalu anak itu tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang budak. Majikanku memberikan kepada aku uang. Sekian disebutkan, sekian uangnya. Lalu uang tersebut dalam perjalanan hilang ya Rasulullah. Lalu aku tidak bisa membeli apa yang disuruh oleh majikanku. Lalu ketika aku ingin pulang, aku takut karena uang hilang dan aku tidak bisa membeli apa yang dihajatkan, apa yang dibutuhkan oleh majikanku. Sekarang ya Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan ya Rasulullah." Lalu Rasulullah tersenyum kepada anak tersebut. Rasulullah berikan uang 4 dirham kepada anak itu, sedangkan uang 4 dirham itu untuk dibeli Rasulullah SAW kepada gamis beliau. Beliau berikan kepada anak tersebut, ini uang, belilah kepadamu apa yang engkau hajatkan oleh majikanmu. Sehingga Rasulullah terhenti untuk membeli gamis. Bayangkan, coba kita pergi ke pasar mendapati seorang anak kecil atau orang yang memiliki kebutuhan. Kita pengen beli baju, sudah mengumpulkan uang mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah terpenuhi uang tersebut, ingin kita belanjakan atas hajat kita. Ini contoh, kita mau beli baju baru, ada seseorang yang meminta atau membutuhkan. Kita bisa berpikir di sini, apakah akan kita beri atau tidak. Di sini Rasulullah SAW beliau berikan atas ketawaduan, kerendahan hati beliau. Lalu Rasulullah pergi dan anak ini pergi. Rasulullah SAW bayar hutang beliau. Setelah selesai memenuhi hajatnya Rasulullah kembali pulang melewati jalan tersebut. Pulang Rasulullah menemukan anak ini telah membawa tentengan, telah membawa plastik dan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh majikannya. Lalu melihat Rasulullah menangis lagi. Ya Rasulullah, bantu saya, ya Rasulullah, tolong saya. Rasulullah penasaran, kenapa anak ini masih menangis, akan tetapi dia telah membawa tentengan, telah membawa daripada kebutuhannya, tetapi dia masih menangis. Lalu anak ini mengatakan, ya Rasulullah, saya takut pulang. Ini sudah larut, sudah terlalu lama saya di luar. Takut ketika saya pulang, saya dimarahi oleh majikan saya. Oh, seperti itu. Oke, di mana rumahmu? Biar saya yang antarkan, kata Rasulullah SAW. Girang anak ini, yang diantari oleh Rasulullah. Tak lama dari kejauhan melihat orang-orang, para majikannya sedang berkumpul. Ini majikannya adalah seorang wanita, berkumpul dengan wanita-wanita lain. Dari kejauhan mereka lihat orang tinggi besar, ini Rasulullah. Dengan kegagahan, kewibawaan mereka lihat, ini Rasulullah. Kenapa Rasulullah rela datang nih ke tempat kita? Apa nih, ada sesuatu apa nih di tempat kita sehingga Rasulullah datang? Lalu Rasulullah SAW semakin dekat. Tentu orang perempuan karena melihat Rasulullah malu, takut.
bukan takut, malu. Maksudnya karena Rasulullah menjaga daripada batasan-batasan dengan perempuan, mereka lari ke dalam rumah. Di atas rumah mereka lihat hanya Rasulullah, karena terpaku oleh keindahan Rasulullah, sehingga tidak melihat anak kecil tadi. Anak kecil yang budak tadi yang harusnya dimarahi, dia tidak melihat karena terpana akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah katakan, Assalamualaikum, kata Rasulullah. 1 kali, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, 2 kali, tidak ada jawaban. Padahal mereka nih perempuan-perempuan menjawab dalam rumah, Waalaikumsalam. Dijawab pelan, karena menjawab salam itu wajib. Dan terakhir, Assalamualaikum, kata Rasulullah. Baru mereka berteriak, Waalaikumsalam, kata mereka. Oh, Rasulullah kaget. Saya kira tidak ada orang di sini nih, tidak ada orang di sini. Karena ketika salam pertama, salam kedua tidak ada jawaban. Lalu mereka mengatakan nih para wanita-wanita dari dalam rumah, ya Rasulullah, kami ini mengharap doa darimu. Karena kan salam itu salam darimu dan doa yang datang darimu itu diijabah oleh Allah. Kami mengharap keselamatan atas apa yang engkau panjatkan. Wah, itu pintarnya mereka orang-orang ketika berhubungan dengan Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan ini heran menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau butuhkan datang ke sini? Apakah ada hajatmu yang perlu kami selesaikan? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku ke sini hanya mengantar ini anak kecil. Kaget mereka kalau yang di samping Rasulullah ada budak mereka. Kaget. Wih, kenapa nih anak kecil bisa bawa Rasulullah ke sini? Iya, kenapa Rasulullah? Lalu Rasulullah katakan, aku antar dia ke sini. Disebutkan oleh Rasulullah bagaimana bisa bertemu Rasulullah dengan anak ini, sehingga dikatakan, kalian ini jangan marahi dia, jangan marahi dan jangan omelin. Hanya itu aku datang ke sini, kata Rasulullah SAW. Terdiam ini para wanita-wanita yang budak majikan daripada anak kecil ini, sehingga para majikan ini mengatakan, ya Rasulullah, berkat anak ini engkau dibawanya ke sini. Maka ya Rasulullah, kami tidak akan lagi memarahinya, kami tidak akan lagi menyuruhnya. Dan saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ini atas keberkahanmu kami merdekakan. Begitulah sebab anak ini dibawanya Rasulullah SAW kepada mereka wanita-wanita yang menjadi majikan daripada anak tersebut. Hikmahnya apa? Inilah kederajatan yang tinggi itu tidak harus dengan kesombongan. Kadang kesombongan itu menjatuhkan yang tinggi akan menjadi hina. Mungkin di pandangan manusia kemuliaan atau kederajatan, kedudukan kita yang tinggi itu tidak mendatangkan kehinaan. Akan tetapi ada kesombongan, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala langsung jatuh dan langsung terhinakan. Jadi kita sebagai manusia mungkin belum bisa meniru daripada perangannya Rasulullah, akan tetapi dengan mengingat, membaca atau sering-sering mendengar daripada kisah-kisahnya Rasulullah, daripada ribuan kisah yang terkatakan, akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ketawaduan Rasulullah kepada anak kecil, bagaimana ketawaduan Rasulullah terhadap manusia, bahkan kepada orang kafir pun Rasulullah memiliki sifat hati yang sifat rendah hati. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kita ngaku umatnya Nabi, ya lakukan hal-hal yang dicintai, disenangi oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.